Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali Allah mengkaruniakan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semuanya, yang tentunya tidak bisa kita sebandingkan dengan nikmat yang mungkin sebagian besar manusia mengejar mati-matian. Dan sesungguhnya nikmat yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini melebihi daripada itu semuanya, yaitu nikmat dihadirkannya kita pada kesempatan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan Allah. Nikmat iman, nikmat dimudahkan di dalam beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Tirmizi, kalaupun kita hanya mengejar terkait dengan apa yang selama ini mungkin mindset kita dan sebagian besar manusia melihat yang harus kita dapatkan adalah materi, ya, finansial, dunia dan seterusnya, tanpa mengindahkan bagaimana iman dan ibadah kita kepada Allah, maka itu sesungguhnya terlaknat. Bagaimana Rasulullah mengingatkan di dalam hadis riwayat Tirmizi, inna fid dunya mal'unun ma fiha illa zikrillah au mu'allima au alima au muta'allim. Sungguh kata Rasulullah, inna dunya mal'unah, sesungguhnya setiap apa yang ada di dunia ini adalah terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat apapun yang ada di dalamnya. Ila dzikrillah wa mawwalah au alimun au muta'allim. Kecuali yang tidak terlaknat adalah orang-orang yang senantiasa zikrullah, mengingat kepada Allah, kemudian muamalah, dia senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, au ulama, atau orang-orang yang senantiasa memperkaya keilmuannya, au muta'allim, atau orang-orang yang senantiasa belajar, tidak pernah berhenti. Maka berdasarkan hadis ini, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita menjadi bagian daripada orang-orang yang tidak terlaknat. Terlaknat ini maknanya adalah terputus dari barokahnya Allah. Jadi kalau kita tidak ingat kepada Allah, kalau kita tidak melakukan amal-amal kebaikan, kalau kita tidak terus memperkaya keilmuan kita, dan terus tidak pernah berhenti untuk thalabul ilmi, maka kita akan terputus dari keberkahannya Allah. Sedangkan barokah itu maknanya adalah kullu ma tuzakku bihi fitoah. Segala sesuatu yang menjadikan diri kita dekat kepada ketaatan itulah keberkahan. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang tentunya ketika kita harus memperkaya pemikiran kita. Kalau kita bisa seperti ini,
kudune syukurnya itu lebih tinggi, lebih besar, lebih banyak dibandingkan kita mendapatkan gaji bulanan yang mungkin ratusan juta. Ngoten ya Pak Ar ya. Saged napa mboten? Ketika kita disuruh milih 30 juta atau hadir di majelis-majelis seperti ini, milih yang pundi kita ini? Milih dua-duanya. Inna fid dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Tapi milihnya ora oleh dua-duanya, milih sing ndi gitu, salah satu. Ya. Makanya hari ini luar biasa. Bersyukurnya kita harus melebihi daripada ketika kita bersyukur mendapatkan 30 juta, 40 juta, 50 juta lagi. Karena tidak akan pernah ada ruginya. Maka pada kesempatan seperti ini, malaikat hadir bersama dengan kita, duduk di antara lutut-lutut kita, mengaminkan doa-doa kita. Maka kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan walafiat, sehat jasad, sehat fisik, sehat mental, sehat pikiran, dan kita dimudahkan di dalam setiap urusan kita. Anak kita, keluarga kita, keturunan kita, semuanya soleh-solehah, bermanfaat bagi diri, keluarga, umatnya, manusia, bangsa, dan negara. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, ittabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini yang nanti akan diidam-idamkan, diharapkan Rasulullah ingin berjumpa dengan kita. Di masa akhir-akhir beliau mengatakan kepada para sahabat, saya pengen ketemu dengan saudara-saudara saya. Para sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara jenengan? Kalian adalah sahabatku. Tapi aku pengen ketemu dengan saudaraku. Siapa ya Rasulullah? Saudara panjenengan itu? Mereka adalah orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah hidup bersamaku, tapi mereka masih komitmen menjalankan apa yang aku bawa. Itulah saudara-saudaraku. Dan aku ingin ketemu dengan mereka. Hanya nanti di yaumul akhir Rasulullah bersedia untuk menghidangkan air dari telaga Hud yang akan diberikan kepada umat-umat Rasulullah yang setia. Yang ketika meminum air dari telaga Hud itu, yang semuanya kehausan, kepanasan, kebingungan, maka orang-orang yang dilayani oleh Rasulullah itu tidak akan pernah merasakan itu semua. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang senantiasa nanti akan didambakan oleh Rasulullah. Baik, Ibu Bapak sekalian, di waktu yang tidak lama ini saya ingin menyampaikan salah satu ungkapan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sampun kenal ya mesin ini kali Ali bin Abi Thalib. Sampun kenalan udah. Ali bin Abi Thalib itu di masa masih anak-anaknya harus menggantikan posisi Rasulullah ketika Rasulullah mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, butuh keberanian yang luar biasa. Kemudian saat dewasa beliau menjadi menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan suatu saat di dalam kehidupan keluarga beliau, Ali dan Fatimah, sampai-sampai sebuah ungkapan mengatakan 3 purnama tidak menyala api di dapurnya. Maknani pun pripun, Pak? 3 purnama mboten ngurup genine wonten dapuripun. Teleng sasi ora masak gitu. Niku abot no mboten gitu. Sampai-sampai Rasulullah itu ngelus-ngelus minta supaya kepada Fatimah, wahai Fatimah, mbok jenengan nyuwun teng abike jenengan, teng bapake jenengan supaya kita lebih ringan. Sampai seperti itu. Akhirnya Fatimah juga memberanikan diri, ya Rasulullah pun menyampaikan bahwasanya dunia ini tidak ada artinya apa-apa. Harus sabar. Itu sekelas Ali bin Abi Thalib. Makanya kemudian Ali bin Abi Thalib itu ungkapan yang ingin saya sampaikan untuk kita semuanya, Ibu Bapak sekalian. Beliau mengatakan bahwasanya
inna as'abal a'mali adba'un khisolin. Inna as'abal adba'un khisolin. Sesungguhnya yang paling berat di dalam kehidupan iman untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam ketakwaan ini ada 4 hal. Jadi Ali bin Abi Thalib yang hidupnya seperti tadi, Bapak Ibu sekalian, kemudian beliau mengatakan sesungguhnya inna as'abalin adba'in khisolin. Sesungguhnya yang paling berat di dalam kehidupan iman untuk mendapatkan keridhaan ketakwaan Allah itu ada 4 hal. Kinten-kinten menawi orang mengatakan wabot, sing mengatakan abot itu anak-anak, kinten-kinten abote benten apa boten? Kalih sing mengatakan abot itu orang yang sudah dewasa. Beda napa boten? Ya. Atas Pak Haryadi ngomong iki wabot, ya. Sama kemudian kalih putrane Mas Mahfud ngomong iki abot. Abotnya ingkang disampaikan Pak Haryadi sama abotnya yang disampaikan oleh putrane Mas Mahfud tadi beda napa boten? Beda banget. Dan yang mengatakan kehidupan yang paling berat ada 4 tadi, inna as'abal imani adba'un hisolin tadi, itu adalah sekelas Ali bin Abi Thalib. Makanya ini ada sesuatu yang paling berat menurut beliau. Apa 4 hal itu, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah al-afu indal ghadab. Apa maknanya? Al-afu indal ghadab. Jadi kemampuan dan kemauan untuk memaafkan ketika sedang datang perkara yang membuat dirinya itu ghadab, marah. Itu kata Ali yang pertama, sesuatu yang paling berat di dalam perkara kehidupan iman. Ketika siapa yang bisa melakukan keempat hal itu, berarti dia menunjukkan tingkat ketakwaan dan keimanannya sudah tinggi. Al-afu indal ghadab. Jadi ketika dia itu sedang pada saat marah dan dia bisa meluapkan kemarahan itu, tapi kemudian dia bisa memaafkan. Iya, makanya sabar itu pada goncangan pertama, Pak. Tapi kalau memaafkannya pas begitu kemudian kena masalah, nesu dhisik baru itu kemudian memaafkan, itu juga baik. Tetapi tidak lebih baik ketika begitu kemudian dia dapat sesuatu yang menjadikan dia marah, dia langsung memaafkan, itulah sesuatu yang berat, kata Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau membaca di surat Ali Imran 133, 134 itu, Bapak sekalian, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidh. Dia menahan amarah. Maka sebuah kisah dari cucunya Rasulullah, Ali bin Husain, ketika anaknya itu sedang kesiram air panas sama budaknya, kesiram air panas, Pak. Kemudian cucunya Rasulullah Ali bin Husain itu sempat marah-marah, mau marah-marah, tapi begitu kemudian mau marah, budaknya tadi mengatakan wal kadhiminal ghaidh. Maka kemudian Ali bin Husain diam, nggak jadi marah. Kemudian lanjutkan wal afina anin nas, ya sudah, sekarang saya maafkan. Lalu dilanjutkan lagi sama budaknya tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya sudah, kalau demikian saya bebaskan kamu dari perbudakan. Ini kisah cicitnya Rasulullah Ali bin Husain. Begitu kemudian anaknya itu kena air panas, jane pengen muntap marahnya, tapi ketika budaknya tadi mengatakan wal kadzibinal ghaid wal afina annas wallahu yuhibbul muhsinin, tidak jadi semuanya, justru budaknya itu kemudian dibebaskan. Maka ibu bapak sekalian, ini yang pertama, ya. Kinten-kinten masalah memaafkan, masalah kemudian kita tidak perlu marah-marah gitu, ya. Ini kadang kita menjadi ujian buat kita. Makanya untuk melihat derajat keimanan dan ketakwaan kita,
ternyata tidak hanya dilihat dari sholatnya saja, dari puasanya saja, tapi dilihat dari bagaimana dia itu ketika sedang diuji, bisa marah apa enggak. Jadi kalau Pak Pri ini tak gojlok ini kayak dia menengahi, padahal gojlokannya gak karu-karuan, maka itu menjadi tanda bahwasanya tingkat ketakwaannya, keimanannya mampu menjalankan seperti itu. Makanya bagaimana kisahnya Umar bin Khattab dan Rasulullah SAW. Ketika Umar bin Khattab diejek, dihina saat berduduk bersama dengan Rasulullah, Umar bin Khattab tidak goyah. Ejekan pertama, hinaan pertama enggak goyah. Tapi Rasulullah kemudian tetap duduk bersama beliau. Kemudian yang kedua, ejekan kedua, hinaan kedua, Umar bin Khattab masih diam. Rasulullah kemudian tetap saja duduk bersama beliau. Tapi ketika ejekan hinaan yang ketiga, mau jenengan itu diejek, diwelek-elek, dihina, berbolak-balik, itu ternyata panas nomboten hati ini. Itu sekelas Umar kemudian rada nesu gitu. Akhirnya mulai memerah wajahnya, mau muncak, mau berdiri, baru kemudian Rasulullah berdiri beranjak dari duduknya, meninggalkan Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengejar Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ketika yang pertama, yang kedua, engkau diam, masih bersama denganku. Tapi ketika yang ketiga saya diejek, dihina, dan kemudian memunculkan semangatku untuk marah, engkau kemudian beranjak mau pergi. Maka jawab Rasulullah, ya Umar, tadi saat engkau diejek, engkau dihina, bahkan engkau mungkin didolimi dan engkau tetap diam, sabar, tidak marah. Dan itu malaikat bersama kita. Tapi ketika yang ketiga engkau mulai terpanasi, engkau emosi dan engkau mau marah, maka malaikat pergi, datanglah kemudian setan. Dan aku tidak mau satu majelis yang di situ ada setannya. Ya, makanya nesu itu kan soko setan gitu ya. Makanya inilah jadi al-afu indal ghadab. Ya, mampu memaafkan seketika itu juga ketika marah. Sakit napa mboten Bapak Ibu sekalian. Maka kalau pengen mirsani kakung ini ku keimanan ketakwaan saya napa mboten diuji mawon kalih sing putri nggih. Diuji kekuatan mental marahnya itu sakit napa mboten. Itulah memaafkan, dan ini bagian daripada kunci surga dunia ya. Kalau kemarin pernah kita sampaikan kata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan inna fid dunya la jannatun. Man lam yadkhuluha lam yadkhuluha fil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada yang namanya surga dunia. Siapa yang tidak boten saged nglebet wonten surga dunia niki, maka bakal dia tidak akan pernah bisa mendapatkan nanti surga yang sesungguhnya di akhirat. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, surga dunia itu adalah ketenangan hati yang didapatkan dari wal afuna inan nas. Memaafkan saudaranya. Kinten-kinten memaafkan itu gengsi napa abot? Halo, gengsi napa abot? Ya. Gak dijalui maaf dhisik sudimen gini. Padahal ini perbuatan yang berat, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, makanya monggo Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadikan kunci ketakwaan dan keimanan kita. Ketika kita mendapatkan ridha Allah dalam perkara iman dan takwa, salah satu kata Ali bin Abi Thalib adalah walaupun panjenengan kita semuanya didolimi, diejek, dihina, ya saat itu juga tidak usah nunggu nanti, langsung memaafkan. Makanya kalau kata Dr. Arif Alamsyah itu istrinya itu ketika sebenarnya istrinya bisa marah dan berhak untuk marah, tapi justru kemudian kondisi antara suami istri yang sedang panas-panasan gitu, maka sang istri kemudian meletakkan tangannya di dada suaminya sambil mengatakan, wahai suamiku, saya tidak akan melepaskan tanganku itu dari dadamu
sebelum kau ridho dengan aku. Padahal istrinya ini yang berhak marah, Pak. Ya. Abot nomor beten ibu-ibu katanya ini. Ya, jadi meletakkan tangan di dada suaminya, wahai suamiku, saya tidak akan pernah melepaskan tanganku sebelum panjenengan ridho dengan aku. Itu bisa dibaca di Facebooknya Dr. Arif Alamsyah, seorang motivator dari Malang. Iya. Bahkan kata istrinya itu kalau tangannya kecepet mobil gitu ya, tangannya kecepet pintu mobil, maka dia langsung mencari suaminya, Pak. Orang dan golei nopo sebab gitu. Langsung mencari suaminya, wahai suamiku, maafkan aku. Gitu ya. Jadi gara-gara karena kecepet pintu itu mungkin ada sesuatu yang salah yang pernah nggak tahu dilakukan oleh suaminya atau istrinya. Jadi enak-enak masak, iris-iris sayur, kemudian bijinya keiris gitu ya. Langkah pertama no. Orang golek iodium, orang golek perban, ini golek suami nih ya. Wahai suamiku, maafkan aku, kayak gitu. Itu ya, itu yang pertama. Al-afu indal ghadab. Yang kedua, wal judu fil usrah. Jadi berderma walaupun dalam keadaan usrah. Walaupun dalam keadaan kepepet. Walaupun dalam keadaan tidak punya. Tidak usah nunggu-nunggu saat yusrah. Siapapun, kapanpun ketika berderma, pasti semuanya akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Ya. Misalkan duya popo, ini memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini berat, Pak. Tapi barang siapa yang bisa melakukan ini, maka menunjukkan dia mendapatkan keridhaan Allah atas keimanan dan ketakwaannya. Ya. Semacam kalau kita tahu sahabat Sauban ya, sahabat Rasulullah SAW pun sampai mengeluh, sampai kemudian beliau itu merasa apa ya, kok enggak semua yang saya berikan gitu. Ketika waktunya itu sudah berbeda gitu. Sauban ini sahabat Rasulullah yang sholatnya itu setiap 5 kali waktu sholat senantiasa di shop pertama di ujung paling kanan. Ya. Pada saat sholat subuh Rasulullah balik kanan melihat posisi para sahabatnya, dilihat posisi yang biasa ditempati oleh Sauban itu nggak ada, yang nemati bukan Sauban. Lalu ditunggu agak lama, Sauban nggak datang-datang, takut kesiangan, kemudian dimulailah sholat subuh itu. Kemudian setelah sholat subuh salam, langsung Rasulullah melihat lagi posisi, tidaklah ada kemudian Sauban. Lalu langsung mengatakan, adakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sauban? Maka ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, antarkan saya ke rumahnya Sauban. Maka habis sholat subuh, salam, kemudian langsung berangkat menuju ke rumahnya Sauban yang biasanya posisi setiap 5 kali waktu sholat di shaf pertama ujung paling kanan. Ketika sampai di rumahnya, jalan kaki, sampai di rumahnya sekarang sudah waktunya duha. Pinten kilo Pak. Jadi habis salam subuh, cengling, langsung berjalan menuju rumahnya Sauban itu waktu duha. Begitu dodok-dodok, kemudian keluarlah istrinya, apakah betul ini rumahnya Sauban? Ya, iya betul ya Rasulullah. Kemana si Sauban? Biasanya ke masjid. Subuh ini tadi tidak ada di masjid. Kata istrinya mengatakan, ya Rasul, Sauban tadi malam meninggal. Luar biasa, kaget Rasulullah. Kemudian ala kulihal lanjutnya yang dikagetkan lagi sama istrinya, yang dibingungkan sama istrinya, istri mengatakan, ya Rasulullah, yang menjadikan saya bingung itu ketika saya mendampingi proses sakaratul maut atau proses akhir kehidupan si Sauban, suami itu mengatakan, aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kata-kata aduh itu kata-kata menyesal atau kata-kata yang lainnya? Menyesal.
Yang si istrinya sampai kebingungan mengatakan kepada Rasulullah, ya apa maknanya ya Rasulullah? Suamiku sebelum meninggal mengatakan, aduh kenapa yang tidak lebih jauh lagi? Aduh kenapa tidak yang baru? Aduh kenapa tidak semua? Itu bentuk penyesalan si Sauban. Akhirnya Rasulullah tertawa dan menyampaikan bahwasannya ya tadi, kenapa tidak jauh lagi ketika proses kematiannya setiap hari 5 kali waktu beliau berjalan dari rumah sejauh salam subuh sampai duha, itu diganjar oleh Allah yang digambarkan pada saat proses akan meninggalnya beliau. Dan kemudian beliau mengatakan, umpama luweh adoh meneh, maka balasannya pasti lebih baik daripada itu. Makanya aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi wal judu fil usrah. Walaupun kondisi kita kepepet, kalaupun kita harus berderma, tidak usah nunggu-nunggu dalam kondisi yusroh. Abot nomor beten. Ada? Apalagi kan Allah mengingatkan kepada kita di awal juz keempat itu kan ya. Lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun. Lan tanalul birra boten wonten bir kebaikan yang nilainya di atas ketaatan sebelum kalian menginfakkan, mendermakan sesuatu itu paling panjenengan sayangi, cintai. Pak Iqbal misalkan ketika ada orang lewat di rumahnya butuh pakaian, tidak pakai baju, bajunya lusuh. Terus minta kepada Pak Iqbal. Pak Iqbal buka lemari gitu nggih. Ternyata di situ banyak pakaian. Kinten pakaian yang akan diberikan itu pakaian yang belinya setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu atau 1 hari yang lalu Pak Iqbal. Lantanalul birra, ora ana kebaikan, albir. Kalau kemudian kita itu ngasih sesuatu kok sing paling elek. Yang paling kita berikan harusnya yang paling baik gitu. Itulah baru namanya albir. Kebaikan di atas ketaatan dan ketaatan. Itu Al-Qur'an, Pak. Angel nopo abot. Ya, apapun kondisimu tetaplah menjadi orang yang bermanfaat. Itu pesan Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka juga sama ketika ada kisahnya ahli ibadah 60 tahun itu ibadah terus. 60 tahun. Tapi kemudian ketika di dalam proses ibadahnya, pangapunten, seorang ikhwan ini melihat seorang akhwat, lalu kemudian nafsu, syaitan dan terusnya bergelora sehingga terjadilah perzinahan sampai 6 hari. Lalu kemudian sampai hari ke-6 dia bingung, kaget dan bertobat. Akhirnya lari dari tempatnya beribadah itu sampai sejauh-jauhnya. Sampai kemudian dia kelaparan, kehausan, pingsan di pinggir jalan dan kemudian ditemukan. Ternyata dia dalam kondisi berhari-hari dia nggak makan, nggak minum. Lalu kemudian dikasih air dan sedikit makanan sama orang yang lewat. Ternyata begitu dia akan makan, ya, dia melihat ada seseorang yang ternyata lebih butuh dari apa yang dia makan tadi. Lalu yang dia mau makan dikasihkan kepada orang itu. Lalu ternyata kemudian meninggal. Ala kuliah kemudian si ahli ibadah 60 tahun, kemudian dia berzina selama 6 hari, kemudian dihisab oleh Allah. Ternyata antara dosa yang dia lakukan, mizan kejelekannya dengan mizan kebaikannya nggak imbang, masih sangat tinggi berat mizan kejelekannya karena zinanya tadi. Maka sudah tidak ada harapan lagi kata beliau. Lalu kemudian kata Allah, ada satu yang belum aku timbang. Ternyata apa itu yang belum ditimbang oleh Allah? Ternyata yang belum ditimbang itu adalah sesuatu makanan kecil yang dia berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, padahal dia itu dalam kondisi sangat membutuhkan. Lalu coba dihilangkan semuanya, yang tadi amalan ibadah selama 60 tahun, dicoba ditimbang dengan satu potong makanan kecil, ternyata satu potong makanan kecil luar biasa, mizan kebaikannya lebih berat dibandingkan dengan amal ibadah selama 60 tahun. Ini Bapak Ibu sekalian, pesan Ali bin Abi Thalib walaupun berat,
ya kita upayakan bareng-bareng. Ya, wal judu fil usrah. Yang ketiga, wal ifatu fil khulwati. Ya, ifah, menjaga diri, menjaga keimanan kita ketika kita dalam kesendirian. Makanya takwa itu bukan di luar rumah. Takwa itu termasuk ada di dalam rumah. Kalau kita pengen jane kuwi Pak Haryadi ku apik tenan apa mboten? Jenengan tanglet teng Bu Haryadi. Jangan tanya orang lain gitu. Makanya kebaikan kita sesungguhnya yang paling tahu adalah bagaimana keluarga kita. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Itu yang ketiga. Makanya monggo sama-sama ketika kita melihat bahwasanya Hasan Al-Basri mengatakan kalau kita itu pengen menjadi lebih baik, lebih bahagia dalam kehidupan kita, jadilah orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya walaupun dia dalam kesendirian. Kita ingat rayap amal, Bapak Ibu sekalian. Ada seseorang yang dikisahkan membawa amalan kebaikannya sebesar gunung Tihamah yang putih di hadapan Allah. Tapi ternyata gunung Tihamah yang putih dari pahalanya itu ketika ditimbang di hadapan Allah semuanya seakan-akan seperti debu yang berterbangan, tidak ada artinya apa-apa. Karena apa? Karena ketika dia di dalam keramaian dia melakukan amal-amal kebaikan, ketika di dalam kesendirian dia sebagaimana walinya setan. Kalau bersama-sama orang banyak dia seakan-akan menjadi walinya Allah. Tetapi di dalam kesendirian ketika tidak terlihat oleh orang lain, yang tadi seakan wali Allah semuanya hilang. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu tidak ada ketakutannya kepada Allah. Ini yang ketiga Ibu Bapak sekalian. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, saya yakin, seyakin-yakinnya di dalam hatiku, yang menjadikan saya bisa bahagia adalah Allah senantiasa melihatku. Maka sangat tidak elok, saya tidak menginginkan ketika Allah melihatku, kemudian aku melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu tipsnya Hasan Al-Basri yang menjadikan beliau bahagia. Muraqabatullah. Setiap saat kita pasti dilihat oleh Allah. Dan yang terakhir, wal qawlu haq liman yakhafu an yarju. Mengatakan sesuatu yang terbaik, yang benar apa adanya di hadapan orang yang ditakuti dan orang yang diharapkan sesuatu. Ada pamrihnya. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu, ya ini biasanya halangannya ustadz biasanya. Ustadz itu kalau sedang ngomong ketemu sama orang yang dia ada ditakuti atau dia diinginkan sesuatunya, kadang ngomongin kesalahan orang lain itu berat. Ya. Makanya yang sesuatu walaupun omongan itu berat, omongan itu abot, tetap sampaikan. Wa qawlu haq liman yakhafu an yarju. Itu Ibu Bapak sekalian 4 hal yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sesuatu yang menjadikan parameter kita ketika kita pengen melihat apakah keridhaan Allah atas iman dan takwa kita itu benar, sudah tinggi, kita mampu melakukan tadi. Ya, bagaimana kita bisa melakukan memaafkan ketika kita marah, kemudian kita berderma walaupun kondisi sedang kepepet, sedang sempit, kemudian kita menjaga amalan-amalan kebaikan kita walaupun kita sendirian, dan kita mengatakan apapun adanya di hadapan orang-orang yang mungkin kita pamrihi sesuatunya, kita takuti sesuatunya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mampu melakukannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.